Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi an'ama alaina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mengkaji hari ini mengapa manusia itu banyak yang rugi. Padahal di Al-Quran ditunjukkan ada cara agar kita tidak rugi. Allah SWT berfirman di suratnya 35 ayat 29 sampai dengan 30, ada 3 cara agar kita tidak rugi. Pertama Allah katakan innal ladzina yatluna kitaballah, tiada hari tanpa membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, tiada hari tanpa salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, tiada hari tanpa bersedekah. Jika kita lakukan 3 ini, Allah menjamin. Apa jaminannya? Pertama Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Aku jamin hidup kamu tidak akan rugi. Tidak rugi di dunia, tidak rugi juga di akhirat. Ini jaminan Allah. Yang kedua Allah katakan kusempurnakan pahala kamu. Semua pahala disempurnakan oleh Allah. Yang ketiga Allah ampuni dosa-dosa kamu. Yang keempat Allah mencintai terhadap kamu. Allah bersyukur terhadap kamu. Masya Allah luar biasa kalau kita kaji ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita kaji satu persatu. Innal ladzina yatluna kitaballah. Allah jelaskan di suratnya 10:57 bahwasanya Allah akan jelaskan, wahai manusia, telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhan kamu. Kalau kita kaji di sini Al-Quran itu pelajaran ya, bukan bacaan. Al-Quran itu pelajaran bukan bacaan. Telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhan kamu sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada kamu. Itu semua penyakit dada kita ada Allah sembuhkan dengan Al-Quran. Sebab penyakit dada itu memang ada, tapi disembuhkan dengan Al-Quran orang-orang yang sami'na wa ata'na. Dan rahmat Allah katakan, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Masya Allah, ini jaminan Allah luar biasa kalau kita lihat dari surat 10 ayat 57. Luar biasa. Yang kedua, tiada hari tanpa sholat. Dengan sholat itu Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Pertama, terlepas dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, doa kita dikabulkan. Yang ketiga, dipermudahkan. Allah katakan berikan rezeki kita berbagai arah yang tidak disangka. Yang keempat Allah katakan aku berikan nikmat kepada kamu. Masya Allah. Nah mengenai sholat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kita di suratnya 17 ayat 78 itu aqimis sholat tadi dulu kisamsi ilah ila gosakil laili wa qur'an al-fajr. Laksanakanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan laksanakanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Ini luar biasa. Jadi laksanakan sholat sudah matahari tergelincir, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Dan laksanakan sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan para malaikat. Masya Allah luar biasa jaminan Allah. Nah Allah katakan kalau kamu ada 5 ini bagus, ini mantap ya. Tapi kalau kamu sudah punya 5 ini, agar lebih mantap lagi, ayat berikutnya Allah jelaskan bahwasanya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayasaka rabbuka maqam mahmuda. Pada sebagai malam melaksanakan salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Allah akan angkat derajat kamu ke tempat yang lebih terpuji. Masya Allah luar biasa. Ini jaminan Allah. Jadi rohim ke tempat yang lebih terpuji. Allah angkat derajat, Allah muliakan dan Allah jaga kita semua. Nah salat tidak cukup dengan kita 5 waktu saja. Dimana kalau untuk diangkat derajat Allah katakan tahajud. Ya untuk rezeki di mana lagi? Ada lagi di duha. Nah, duha. Tapi mengapa terjadi orang yang sholat duha, ternyata rezekinya begitu saja? Ada apa sebenarnya? Baik kita pahami dulu makna dari duha. Orang cuma tahu tujuan duha itu rezeki. Tapi dia tidak melaksanakan apa yang terkandung di duha itu. Di mana di surat duha itu ayat 9, 10, 11 itu Allah menjelaskan pertama terhadap anak yatim jangan semena-mena. Yang kedua, terhadap orang yang meminta-minta jangan menghardiknya. Terhadap nikmat Allah mesti banyak bersyukur. Ini kunci duha. Ini kunci duha. Pertama, kalau kita duha, kalau ingin duha kita diterima oleh Allah, rezeki kita tanpa batas,
terhadap anak yatim. Ini ada hak anak yatim. Setiap kita ada mendapatkan rezeki dari Allah, ada hak anak yatim, maka Allah akan berikan haknya. Yang kedua, setiap orang meminta-minta itu jangan ditolak, karena rezeki dari Allah. Karena Allah punya perintah bahwasanya berapa kali Allah jelaskan, 7 kali kalau tidak salah, bahwasanya tentang orang meminta-minta. Mengapa kita tidak mau memberikan kepada orang meminta-minta? Mengapa Allah ulang sampai 7 kali dan sekian kali Allah ulang tentang orang meminta-minta? Karena sangat penting, karena manusia banyak yang melalaikan hal demikian. Nah, kalau katakan sesungguhnya Al-Quran itu kami ulang-ulang, tapi banyak yang membantah, kami ulang-ulang, banyak yang tidak mengerti. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, terhadap nikmat Allah mesti banyak bersyukur. Tapi kadang-kala manusia tidak bersyukur. Begitu ada rezeki, cuma mengatakan cuma. Kalau ditanya, apa kerjanya? Saya cuma bekerja di sana. Padahal ucapkan alhamdulillah, saya bekerja di sana. Seharusnya kita selalu mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya cuma. Yang ketiga, tadi bahwasanya tiada hari tanpa baca Al-Quran, tiada tanpa sholat, dan tiada hari tanpa bersedekah. Maka Allah jelaskan bahwasanya, pertama Allah jelaskan di surahnya Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahluka. Impaklah harta kamu itu jalan Allah, jangan jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi di sini Allah katakan bahwa kalau kamu ingin tidak jatuh di kebinasaan, segera impakkan harta kamu jalan Allah. Jadilah kita itu sebagai bendaharanya Allah. Nah, selain kita tidak terjatuh dalam kebinasaan, Allah juga punya tawaran kalau kita berinfak. Allah tawarkan di bawahnya di surahnya Al-Baqarah 261, masalul ladzina yunfiquna amwaluhum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah berupa 1 biji menjadi 7 tangkai. 1 tangkai ada 100 buah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, mengapa Allah tidak katakan 700 lipat sekaligus? Karena Allah punya bahwasanya Allah katakan Al-Quran itu kami buat perumpamaan-perumpamaan hanya orang-orang yang berakal yang bisa memahami. Al-Quran itu kami buat perumpamaan-perumpamaan hanya orang-orang yang berilmu yang bisa mengerti. Masya Allah, luar biasa. Maka 7 ini, tangkai pertama orang suka berimpak, orangnya tenang. Tangkai kedua orang suka berimpak itu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatinya senang. Tangkai ketiga orang suka bersedekah, mendapatkan doa Rasul. Apa doa Rasul? Mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena ada juga orang yang tidak berimpak, anaknya kacau balau nih. Anaknya bermasalah, istri bermasalah karena ada harta yang batil. Yang keempat, dia akan mendapat furqan. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan yang benar dan yang salah dalam kehidupan. Yang kelima, dia mendapat ilmu al-hikmah, mudah memahami ayat Allah. Yang keenam, dia akan menjadikan orang sabar. Karena Allah jelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Orangnya sabar banget, berimpak baik waktu lapang maupun sempit, orangnya sabar. Yang ketujuh, Allah akan berikan harta yang banyak. Tidak ada orang yang suka berimpak di dunia ini yang miskin. Tidak ada orang yang suka berimpak melarat di dunia ini. All. Tapi kalau orang yang pelit banyak yang miskin. Banyak yang miskin. Tapi kalau orang suka berimpak tidak ada yang miskin. Masya Allah, luar biasa. Inilah bahwasanya 3 amalan tidak rugi tadi. Innal ladzina yatluna kitabullah. Tiada hari tanpa membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah. Tiada hari tanpa salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Tiada hari tanpa bersedekah. Kalau ada 3 ini, Allah punya 4 jaminan. Apa jaminannya? Pertama, yarjuna tijaratan lam tabur. Kamu tidak akan rugi. Yang kedua, kusempurnakan pahala kamu. Yang ketiga, ku ampuni dosa kamu. Yang keempat, aku menyukuri terhadap kamu. Masya Allah. Insya Allah kita semua dapat berkah dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Khazanah Kebajikan Palembang, semoga mendapat berkah dari Allah SWT.